di Indonesia baru satu ini yang seliweran di jalannya nggak pernah lihat karena cuma 120-an. 125 unit. Dia juga satu-satunya Yaris di dunia yang penggeraknya 4 roda. Mas Fitra ini nggak pernah keausan karena mobil ini menyediakan sirup. Mana sirup nih? Lihat itu. Ada sirupnya tuh. Tuh. Ini gue yakin pasti selangnya ke dalam nih. Oh, jump start tuh bisa dari sini, ini kutu positifnya. Jadi karena kenapa? Akinya di belakang, bukan di depan. Loh, oh iya makanya gue lihat akinya mana ya? Tuh. Bu enteng ya? Supaya biar enteng. Kayak fiber gitu ya? Keren loh, lihat nih, gue norak nih. Kalau dibuka, dia turun sendiri. Tek, tuh, kacanya otomatis. Ketika ditutup, dia akan turun juga otomatis. 1, 2, 3. Tuh. Yes, gengs, ketemu lagi di Rico CPR Channel dan kali ini di sebelah gue. Tuh. Halo. Dedengkot, gue dapat juga dia akhirnya. Dedengkot, kesannya gue tua banget Dedengkot. Untuk umur lu kan tua, bro. Tapi lu lebih tua dari gue. Jarang-jarang gue collab sama orang yang lebih tua nih. Ya, nah sebenarnya temannya udah lama, udah saling kenal dunia. Cuman secara intimnya baru sekarang. Intim. Intim ya. Pilihan kata-katanya. Sibuk doi ya gitu ya. Dan sekarang kenapa ada Mas Fitra Eri? Jurnalis iya, YouTuber, apapun lah. Dan identik dengan otomotif ya Mas? Iya. Karena memang passionnya di otomotif. Dari dulu, dari kecil. Kerja pertama juga langsung berhubungan sama otomotif. Dan kita collab kayak gini, pasti gara-gara otomotif juga. Tuh dia. Kebetulan lingkup temannya, pertemanan dan masa lalu, kita deket-deket nih. Ini kenal, masa lalu dan pertemanan. Kita orang zaman lalu soalnya ya, udah bisa ngomong masa lalu. Ketemu terakhir di Bali lah gitu cerita-cerita. Iya, Kita betul. Jakarta yuk nanti. Jakarta dan thank you Mas udah bisa sebelumnya. Gua yang thank you ketemu salah satu mobil impian gue juga nih. Zaman Ini muda. mobil pertama gue dulu Starlet. Iya. Atau gue SMA kelas 3. Mobil lu pertama apa? Mobil gue pertama dipinjemin sama bokap. Itu bukan pas kuliah kan. Ya. Toyota Starlet, tapi yang satu generasi habis ini, yang EP81. Kapsul. Kapsul. Macam inilah ya. Ini yang 2 pintunya, gue yang 4 pintunya. Iya ini lebih ini ya. Iya, lebih. ini yang Oh jadi lebih. mobil pertama lu Starlet juga? Mobil Kapsul. pertama pas kuliah itu Starlet. Starlet. Star Cup. Dari dulu pengen nyari Starlet yang rapi buat kenangan masa lalu gitu. Sampai sekarang belum terwujud gitu. Makanya kemarin lu nelpon dan lu bilang lu punya Starlet kotak dan rapi kayak gini. Wah, seneng banget. Tapi nanti yang ini nanti Sesi lu. gua bahas di channel gue Iya, ya. iya. Nah sekarang gue mau ngebahas, ini tiba-tiba seorang Fitra Eri datang ketemu gue, ada mobil yang mengkilat banget, yang di Indonesia konon ya, cuman ada 125 unit, habis, sudah, Habis sudah. mobil apaan tuh? Jadi gini, ini Starlet. Ya. Starlet tuh kan hatchback pertamanya Toyota nih. Benar, di Indonesia. sini kan. Ya. Habis itu cuma 2 generasi, yang ini sama EP81 yang kapsul. Ya, Habis itu yang setelahnya nggak masuk Indonesia. Betul. Nah, setelah nggak masuk Indonesia kan diterusin sama Yaris tahun 2006. Toyota tuh. Yaris itu. Tahun 2006 pokoknya Toyota Yaris yang Ya. pertama kali Ya. ngajuin setelah gap lama. Betul. 2005-2006 Yaris Ya. masuk gitu kan. Nah, jadi kalau Starlet sekarang di Indonesia itu penerusnya sebenarnya Yaris di hatchback itu. Ya. Dan ini gue bawain versi Yaris yang Terbaru. paling baru. Yaris yang terbaru cuma 125 unit dan udah habis. Iya. Berarti keluaran 2020, 2021 yang ini. 2021. Iya. 2 pintu. Harganya serem. Ya. Lu bisa beli mobil barunya 800 jutaan. Sekarang kalau dijual second 1,2 kali. 1,2 sampai 1,4. Miliar. Iya. Toyota Yaris 1,2 miliar. Baru 800 juta. Yuk kita lihat mobil Mas Fitra. Siap. Ini dia. Ini nggak pernah kena patah nih Mas. Jangan dong. Pendek banget. Ini konsep Yaris ini seperti apa? Lihat di samping kaca dari sana kalau nggak ya. Bagaimana Mas? Ya dari sini juga bisa nih. Nah, Pintunya 2. Tuh. ini emang satu-satunya Yaris yang 2 pintu Ya. di dunia. Ya. Karena sebenarnya ini mobil tadinya nggak direncanain buat ada. Yaris tuh ya udah kayak Starlet 4 Ya. pintu hatchback. Tapi kan Toyota ikut rally dunia WRC. WRC betul. Mereka pakai Yaris yang lama, Yaris Eropa, Yaris spek Eropa yang Betul. lama. Nah, mereka kalau ikut WRC itu mobilnya harus basicnya tuh dari mobil yang ada dijual di jalanan. Itu aturannya. Aturannya. Yes. Nah, tahun ini mereka tuh pengen turun pakai mobil yang menurut mereka ideal. Ya. Harus 2 pintu, artinya belakangnya suspensinya harus double wishbone, artinya Ya. harus lebih lebar. Ya. Pokoknya spek-spek yang mereka pikir itu bisa bikin mobil rally yang kompetitif. Benar.
udah nih, oh kita harus rally pakai mobil kayak gini. Tapi kan mobil basicnya nggak ada. Benar. Nah, mereka udah jadi mobil rally-nya, mereka bikin mobil basicnya buat dijual ke umum. Wow. Makanya ini kalau di dunia otomotif dibilang homologation spesial. Mobil yang dibuat supaya pabrikannya bisa turun motorsport pakai mobil itu. Gokil ya, Sinting ya. Makanya dijual terbatas banget. Gue baru lihat di Indonesia baru satu ini. Yang seliweran di jalan nggak pernah lihat, karena cuma 120-an. 125 unit, Indonesia cuma dapat jatah 125 unit. Bisa pesan tuh dari Februari 2021, Maret 2021 itu udah habis semua pesanan. Hampir setahun. Sampai akhirnya semua orang mau pesan, sampai terakhirnya waktu mobil ini datang, itu diundi siapa yang dapat. Diundi. Segitunya 800 juta barunya. 850 barunya. Secondnya 1,2. Secondnya 1,2 sampai 1,4. Wah, kita lihat apa aja kehebatannya nih. Kita penasaran, ini asli nih bawaannya. Iya, jadi ini sebenarnya carbon fiber. Tapi carbon fibernya tuh yang forged. OVO ya. Nah, supaya menghemat biaya dan mengurangi bobot juga pakai atap carbon fiber. Ini luarnya, ini sebenarnya cuma stiker nih luarnya. Kalau stikernya dikretek, itu ada carbon fiber dalamnya. Jadi enteng ya. Jadi enteng supaya bobotnya pindah ke bawah, nggak di atas semua gitu. Kemudian Terus ini pelek. ini velgnya sih normal aja ya, tapi dia yang lightweight, dia BBS nih standarnya. Remnya ini gede juga bukan modifikasi, ini emang udah standarnya rem yang gede kayak gini. Bawaan. Nah, Gokil. tahu Toyota Supra yang baru? Tahu? Supra. Remnya aja lebih kecil dari ini. Oh, gedean ini dong malah. Iya, gedean Toyota GR Yaris. Nah, dia juga satu-satunya Yaris di dunia yang penggeraknya 4 roda. Jadi four wheel drive, all wheel drive. Ya. Dengan mobil yang kencang, dengan sistem pengereman yang maksimal. Iya, betul. CC tapi tetap. Nah, kita lihat mesinnya yuk. Ya, sekarang kita mau lihat mesin yang sudah dibuka sama Mas Fitra. Coba, Mesin yang tidak disangka Riko ada di mobil ini. Tadi dia nanya. mesin apa? Mesin jahit. Nah, ini mesinnya. Jadi dia 1600 cc. 1600. 3 silinder. 3 silinder. 3 silinder turbo. Wow. Dan ini mesin 1600 tuh kan biasanya tenaganya 120, Penanggung ya 1600 ya, 130. biasanya kan 1500, 800 atau Karena peraturan WRC emang 1600. Waktu itu. turbo tapi turbo, tenaganya 261 HP horsepower. udah karbon juga ya. Nah, kalau ini tambahan bukan aslinya. Oh, tambahan. Karena gua pasang ini ternyata tenaganya naik 23 HP. Wow. Jadi iya. sama knalpot udah gua ganti, jadi tenaga standarnya 261, yang sekarang ini 290 yang di sini. Itu pengaruh dari sini, filter ini Filter sama knalpot. knalpot. Iya. Apa pakai free flow atau 421 apa macam apa gitu? Dia lebih free flow dibandingin ini. Depannya sama, nggak mungkin 421 kan dia 3 silinder. Oh iya, jadi nggak dari manipul 31 langsung. 31 ya. 31. Nah, Los. di belakangnya pakai yang Remus. Wah. Remus kan di tahun 90-an juga Tren itu. ngetren kan. Ini masih Mas Fitra ini nggak pernah kehausan karena mobil ini menyediakan sirup. Mana sirup nih? Lihat itu. Ada sirupnya tuh. Tuh. Ini gue yakin pasti selangnya ke dalam nih. Ya kan? Jadi gue kalau lagi nyetir siang-siang gitu kehausan nggak ada gue sedot dari sini aja. Ini apa, Mas? Ini radiator coolant, pendingin iya, ya. pendingin. Ini buat wiper. Ini buat wiper, Standar, ya? betul. Kalau Mas lihat dari mobil ini kayak sempurna, ada nggak bisa kelistrikan atau belum ada kayak strut bar pegangan itu ya? Nah, strut barnya itu dia ini apa harus tambah, dia standarnya tidak ada strut bar. Oh, biasanya kan identik dengan Iya. mobil sport itu kan harus ada strut bar ya, stabil sebagai. Iya, nah jadi bodinya sendiri emang udah dibikin rigid banget Oke. buat kompetisi gitu. Tapi ada kalau mau ditambahin ada, cuman belum sempat nambahin. Oh Belum. iya. Tapi standarnya dia nggak pakai nggak pakai strut bar, tapi secara body dia titik kelasnya jauh lebih banyak dibandingin Yaris biasa. Udah memang mengalami lebih penyempurnaan. rigid. Ya. Gitu. Ini supaya panasnya nggak ke atas ya. Banyak mobil-mobil yang ada yang pakai ini, ada yang nggak pakai. Karena ada anggapan kalau pakai ini untuk meredam supaya cat nggak gampang hancur yang di kap atasnya. Betul nggak, Mas?
Sebenarnya Dari enggak, cat itu udah tahan panas, apalagi kan panas dari mesin itu sudah diperhitungkan bisa ditahan sama catnya. Sebenarnya ini lebih ke peredaman. Bisa meredam suara yang utama, terus efeknya satu lagi yang meredam supaya panas nggak sampai ke atas banget gitu. Tapi kalau ada mobil yang nggak pakai ini nggak apa-apa dong? Justru ada beberapa mobil premium yang nggak ada beginiannya, tapi struktur bodinya semua emang udah dirancang kedap. Jadi yang kita perlu ya kedap apa enggak di dalamnya. Oke. Tapi kalau buat mobil-mobil Jepang rata-rata mereka pakai tambahan lagi seperti ini supaya makin senyap kedap gitu ya. Senyap. Mobil Eropa juga ada beberapa, tapi ada mobil malah yang mahal banget malah nggak ada ininya. Tergantung kebutuhannya, Tergantung konsultasi. kebutuhan. Yang penting ujungnya di dalamnya hening apa enggak. Iya. Nah, apalagi Mas yang mau kasih tahu nih, dalamnya ya? Oke, ini penggerak 4 roda kan, Ya. dan dia cuma ada satu transmisi, Satu transmisi. manual 6 speed. Jadi nggak ada maticnya? Di dunia nggak ada maticnya. Kalau manual idola gue banget. Jadi 6 Ada yang matic, tapi bukan yang mesin ini. Jadi kalau di Jepang ada yang mesin 1500 cc biasa. ya, iya. Tapi buat yang homologation spesial tuh 1600 cc 3 silinder turbo hanya dengan transmisi manual 6 speed. Namanya susah. Homologation. Spesial. Homologation. Ya. Mobil yang spesial dibuat untuk memenuhi regulasi atau memenuhi homologasi. Tuh, ya buat orang otomotif bisa tahu. Dan kalau mobil balap di mana-mana nggak ada matic, manual. Ada, jangan salah. Ferrari, Lamborghini, Matic tuh. mobil-mobil sebenarnya dia transmisinya manual, Ya. tapi dia dipindahinnya udah dari pedal shift. Ya betul. Malah BMW M3, M4 terbaru itu matic, bener-bener matic. Jadi tergantung kebutuhannya. Nah, cuman buat kita, lu sih yang lebih jadul dari gue. Real man use 3 pedal kan? Iya, 3 pedal. Ini benar-benar 3 pedal. The real man ya, masih pakai kopling. Gue sih sedangkan kopling, bener bos. Enggak kan? Ini dibuka apa gimana ya Mas sengaja? Oh enggak. Ini aki. Jadi kalau misal mau jump start tuh bisa dari sini, ini kutub positifnya. Jadi karena kenapa? Akinya di belakang, bukan di depan. Loh, oh iya makanya gue liat akinya mana ya? Itu. Akinya di belakang. Di bodi belakang. Di Bagasi. bagasi. Oh. Nah ini kutub positifnya. Jadi kalau mau jump start atau apa bisa dari sini, nggak usah dari belakang. Iya. Kita lihat depan. Sekarang Oke. apa? Interior apa? Banyak ya. Ini mobil baru ya. Sekali lagi, unit itu udah habis. Ya udah habis. Ini Nah. mesinnya setahun. Ini kap mesin, Heeh. pintu, Heeh. bagasi aluminium. Aluminium. Sama ini nih. Ini mobil kan dirancang supaya enteng. Tuh, Bu, enteng ya? supaya biar enteng. Kayak fiber gitu ya? Iya, ini bagasinya aja tuh bisa gitu. Karena Supaya enteng. Jadi bukan besi. bukan. Tapi dengan konsekuensi artinya kalau tabrakan dikit aja udah. Nah, yang diperkuat itu ininya body shell monokoknya itu yang diperkuat. Monokoknya. Iya, kalau ini kan sebenarnya cuman aksesoris kan pintu dan GR ini apa Mas? GR tuh Gazoo Racing. Jadi itu divisi Gazoo Racing. motorsportnya Toyota. Wow, dikira saya GR itu Gusti Randa. Gede rasa bukan ya GR. Oh, gladi resik. GR4. 4 itu artinya dia 4 wheel drive. Oh ya. Penggerak 4 roda. Ini semuanya casingnya. Kalau bukanya bagasi luas. Enggak, sempit bagasinya tuh. Baru kena gini aja udah langsung Oh, penuh. Nah, ini cuma buat cover mobil kalau lagi mau ditutup. Ini dalam adalah ban serep. Nggak ada ban serep. Dia cuma ada tire repair kit. Nah, ini akinya di sini. Akinya di sini nih, gengs. Lihat tuh. Wah, akinya di kolong. Coba nih. Coba kelihatan ya. Kemudian tuh akinya di kolong tuh. Jadi ini audio nih. Oh, audio ya, udah ditambahin audio biar nggak. Oh, iya. Soalnya audio standarnya jelek nih mobil. Dung. Oh, ada pengakuan ya dari Mas Fitra tuh. Iya, Bang. Jadi kalau ban bocor ya mompa sini kan tambelannya. Iya, ada tire repair kitnya. Jadi nggak ada ban serep dia. Oke. Itu sendal karena gue sekarang pakai sepatu jadi tadi gue. Iya sendal. Habis dari musola kayaknya dia. Dapat sendal baru. Apa dalamnya? Terus nih mobil Apa? kelemahannya satu lagi, nggak ada ini wiper belakang. Iya tadi kok nggak ada ini ya? Nggak ada. Karena Ini kalau lampu rem ya? Kalau mobil buat rally WRC gitu, Iya. dia nggak butuh Wiper. butuh wiper. Depan emang. iya. Depan iya. Oh iya benar. Lah nggak butuh makanya dia nggak ada. Ini lampu rem. Ini udah kayak LED semua ya. LED. Lampu-lampunya. Ini dengan ini yang tadi mahal gue bilang. Knalpotnya lihat. Nambah tenaga nih. Nambah 6 HP lah kira-kira. 5 Ada 2. 6 HP. Ada 2. Ya, kiri kanan. 3 1 2. Jadi Tiga. dari 3
1, 2. Keluar 1, terakhirnya dipisah lagi jadi 2. Oh, ini bisa buatan lu sendiri? Enggak lah, Dari beli sononya? lah. Iya. Enggak, orang biasanya kan 3, 2, 1, 4, 3, 1. Iya. Ini jadi 3, 1, 2. 3, sebenarnya Tengahnya 3 satu, 1 ya, ya, 3, cuman 1. di ujungnya dipecah dari 2 lagi. Dan tuh ngaruh terhadap Tenaga ya, kita tes di tenaga. dyno naik 6 HP. Wah, lumayan. tuh. Nah, dalamnya kita lihat. Ini apa aja nih, Mas? Sistem audio tuh ya, TV Ini apa? audio standarnya. Google apa Maps harus itu juga Maps? Android Auto, Ya. Apple CarPlay udah ada. Ya. Kalau misalnya kita nyalain ya. Kemudian Nah, ini kalau ini audionya biasa banget, ya standar ya. standar banget, dan kualitas suaranya juga di bawah standar lah. Karena Makanya dia lebih fokus ke mesin kali dan segala macam. berisik ah. Nah, jadi Mesti cobain knalpotnya tuh, coba kita dengerin knalpotnya. Kedengeran nggak tadi? Mantap ya? Berisik katanya. jadi kalau dari audio sih tidak ada yang bisa dibanggakan lah dari ini mobil. Karena standar banget ya. Yang spesial di sini, ini ada emblem Ya. develop for FIA World Rally Championship. Jadi mobil ini memang dibuat untuk ikut rally dunia. Sudah approval. Sudah ACC lah. Nah, terus di sini ada IMT. Itu apa Ini itu, yang Mas? jadi kalau misalnya IMT kan kita kalau misalnya lagi dari gigi 3, gigi 4 kita pengen turun gigi karena Ya. kita kan RPM-nya jadi naik. Ya. Nah, ini dinaikin sendiri sama dia. Jadi begitu kita sini sebelum kita lepas kopling dia udah naikin. Jadi kita lepas kopling nggak gitu. Bisa mobil. ngeng. Iya. Ngejeledak gitu ya. Iya. Oh, ini ada ininya. Ini off untuk apa ini? Ini buat matiin traction control kalau kita mau drifting, kita mau Ya. geser di track. Nah, kalau ini buat matiin auto start stopnya. Kalau nggak dimatiin, kalau misalnya kita di jalan Ya, lagi lampu merah, dia matiin mesin otomatis. Kadang-kadang kan kita agak ngeganggu tuh kalau Ya. misalnya mobil itu di lampu merah mati sendiri, mesinnya buat menghemat bahan bakar. Nah, ini kita bisa nonaktifin. teknologi. Nah, ini manualnya nih, gengs. Lihat Nah, nih. ini manualnya. Nih, Tuh, 6 giginya speed, tuh. ya. 6 speed. Ada mundur ya, Mas? Nah, terus di sini ada mode berkendara, ada normal. Oke. Kalau kita putar ke kiri ada sport, ada track. Kalau normal 60% tenaga ke roda depan, Oke. 40% ke belakang. Itu normal. Normal. Kalau sport, Ya. kalau kita pengen drifting, Iya. 70% ke belakang tenaganya, 30% ke depan. Penggerak rodanya di belakang. Iya, lebih berat ke belakang. Iya. Kalau track, kita pengen waktu yang paling bagus buat di track, Iya. 50% depan, 50% belakang. Equal. Equal seimbang ya. Seimbang. Iya. Kalau Mas Fitra sendiri sehariannya pakai yang mana? Pakai normal aja. Atau Fit, pakai kalau misalnya lagi di track ya pakai track. Kalau lagi mau drifting drifting, ya. pakai sport. Nggak ngabisin banda ya. Ya, Bisa. sekali-sekali. Nah, ini atasnya pendek sekali loh, gengs. Atasnya Coba pendek. lihat. Kalau di belakang saya Lihat. duduk Mentok. mentok Fitra yang tingginya 175 kali Mas. 177. 77 mentok dia. Iya, kalau Belakang lu, ya. Kalau lu pasti Gua masih aman. lega, Gue, aman. Ucok Baba, Adul, sama Daus Mini aman gua. Tapi gue pikir lu tuh ceper karena tinggi badan, ternyata bukan ya. Enggak. Lumayan deh tinggi gua aja elah. Tuh atapnya. Tapi kenapa nggak pakai sunroof, Mas? Misalnya. Karena atapnya karbon. Oh. Percuma kita atap karbon buat ngentengin atas kalau dikasih sunroof lagi. Kan berat ya. Iya, jadi buat Iya. jadi karena dia emang pengen entengin atasnya. Jadi ini mobil tidak dibuat untuk keperluan konsumen. Iya, Yang memang. penting mobilnya bagus buat balap. Tuh spionnya standar apa? Spionnya Ini, standar. Sun visor apa? Terus habis itu ini kursinya yang spesial, dia kayak kursi. Lihat, ini kayak kulit, emang kayak kulit Ini ini. dia Mas. emang kulit sama Alcantara. Terus habis Alcantara. itu dia bentuknya kayak semi bucket gitu buat Kayak ngejaga megang ya, badan. kayak Iya. kalau Recaro tuh LX ya. Iya, jadi nggak boleh terlalu Megang. gemuk kalau mobil ini. Kalau nggak nanti berasa sempit Kalau kursinya. gemuk sempit. Ini bisa 4 penumpang Mas di belakang. Bisa 4 penumpang maksimal ya. Heeh. Iya. Dan naikin ke belakang terlalu kursi tekuk ini ya. Coba. Bisa. Coba nih saya tekuk ya. Sini ya. Iya. Tet, tahan dulu. Tuh lihat belakang. Tuh dimajuin, jadi ini Nah. bisa. Tuh 4 penumpang. Kelihatan kan? Kalau saya duduk belakang, Tuh. kalau gua duduk belakang kayak gini nih. Bentar ya. Kita lihat. Orang yang tingginya 177 di belakang seperti apa tuh? Jadi agak tegak kepalanya tuh, lihat atas kepalanya tuh mentok. Kepalanya mesti gini.
mentok atasnya. Kepalanya agak mentok belakangnya. Karena dia dibikin mobilnya supaya aerodinamis, jadi dibikin landai. Iya betul kan. Kalau mobil ini dibuat untuk kebutuhan konsumen, nggak mungkin dia bikin kayak gini. Orang setinggi saya nggak bisa duduk kan. Iya, nggak nyaman ya. Tapi karena ini mobil dibuat untuk kompetisi ya, mereka nggak peduli, bikin aja kayak gini. Yang penting bagus buat kompetisi. Udara angin juga kan nggak terlalu gitu ya Iya. dari depan ya. Nah, depan emang, tengah emang nggak bisa didudukin, nggak ada seat beltnya juga. Ini buat taruh barang-barang aja di sini. Tepatnya itu yang tengah bolong itu mungkin buat taruh kacang ya. Handphone lah, kacang. Oh iya, bener juga tuh, kacang taruh sini ya. Iya, cemilan habis lebaran lumayan tuh. Nah, jadi kakinya memang pendek, jaraknya ya. Iya. Kayak 1,5 jadi nggak 2 ya. Iya. Seat keduanya apa? Baris kedua ya. Ya masih oke sih duduknya, cuman kepala mesti gini duduknya. Nah, tapi kalau begitu lutut lu mentok Iya, dong. mentok. Serba Betul, salah mentok, iya. Jadi mobil ini memang bukan buat duduk di belakang. Iya benar. Ini, aduh, oke sudah dapat kita. Terima kasih. Dan ini kalau ada yang nawar gimana mas? Nggak dijual. Hah? Tuh kan begitu dia tuh. Dan nggak ada lanjutannya kalau Om Andri Taulani nggak dijual kecuali harga cocok. Kalau ini nggak, belum dijual. Belum dijual. Bukan P3K apa? Apa tuh P3K? Yang pertolongan Oh, apa? pedagang pura-pura kolektor. Pedagang enggak ya? Pedagang pura-pura kolektor enggak dia. Jadi ini plusnya udah banyak. Kalau agak kekurangannya di mana mas? Satu, nggak ada wiper belakang tadi, belakangnya Wiper sempit. nggak ada. Belakang sempit. Bantingannya lumayan keras. Terus abis itu bensinnya ya nggak seirit Yaris. Nah, satu berapa mas? 19, 110 lah kira-kira. Pertamax itu dah. Harus yang 98 oktannya. Ya, berarti Pertamax atas ya, turbo Pertamax ya. turbo atau Shell V-Power Nitro Plus. Ya, berarti emang minumnya juga mesti diimbangin ya. Iya. Minumnya gede loh ini. Iya, betul. Tuh Iya. detail ini ya, keterangan ya. Nah, terus karat catnya ini kan dia cuma ada 2 warna di Indonesia, ada putih ada merah. Ya. Kebetulan pesan merah lebih sedikit, jadi Ya. lebih jarang. Jadi ini diproteksi pakai paint protection film. Paint protection film. Oh, Jadi ini udah apalagi yang di luar sih kelihatan ini sebenarnya udah ada lapisan PPF-nya. Jadi mau kena kerikil segala macem, baret misalnya kena matahari dia sembuh lagi ini sendiri. hujan juga main netes aja ya kayaknya. Iya. Kayak daun talas apa tes. Iya, kayak daun talas gitu. Licin udah kayak di nano keramik istilahnya. Nggak ada apa-apa Tuh, tuh biasa. Pajaknya Nah, pajaknya tuh 15,8 per tahun. 15 jutaan. 15 juta. Hampir 16 juta pajaknya setahun. 16 juta. Yaris. Yaris ya 16 juta ya. Kalah sedan gue. Akor gue kalah udah akor gue. 16 juta loh cc-nya. Tahu aja barang bagus. Kacanya juga kenapa begini ya, Mas? Ini Nah. gue baru lihat nih. Jadi ya frameless dia ya. Ya, frameless ini lihat. Yang frameless dia nggak ada pilarnya di sini. Yes. Jadi pilarnya tuh di situ semua. Satu, ini penampilannya jadi lebih sporty. Ya. Kedua, jadi mobilnya lebih rigid karena semuanya di situ tuh. Bener-bener nih buat rigid semuanya nih. Jadi nggak Ya. ada struktur yang dibagi ke pintu, semuanya Ya. di sini. Jadi bener-bener bisa dibikin lebih rigid. Makanya tuh. Nih, kalau ditutup ya begini ya. Tuh. Oh, langsung nyesuaiin ya, Mas? Ya, jadi kalau misalnya dibuka dia turun dikit. Karena kalau ditutup dia naik lagi supaya kedap. Tuh. Keren loh. Lihat nih, gue norak nih. Kalau dibuka, dia turun sendiri. Tek. Tuh, kacanya otomatis. Ketika ditutup, dia akan turun juga otomatis. 1, 2, 3. Tuh. Ininya di keren kan? Satu lagi Mas Riko. Apa tuh? Yang spesial dari mobil ini kalau bisa lihat belakangnya kayak lebar banget kan? Betul, agak gendut. Karena dia pakai suspensi kita bilangnya double wishbone. Double wishbone. Double wishbone seperti ini. Ya. Nah, itu tuh butuh space yang besar. Makanya mobil ini setengah ke depan itu basicnya Yaris yang di Eropa, Toyota Yaris. setengah ke belakang ini basicnya platformnya Toyota Corolla, Toyota CHR di Ya. belakang. Makanya jadi dia lebih lebar supaya suspensi itu bisa masuk ke Yaris. Dan tentunya tingkat kestabilannya bukan main ya. Iya, Kalau ngedrift, betul, balap. betul. Kalau pakai body Yaris semua, suspensi yang mereka mau nggak bisa masuk ke sini karena butuh tempat suspensinya. Oh, Makanya dibuat lebih lebar kayak gini. ada campuran lah ya di mix Iya. ya. Mereka nggak peduli mau nanti bentuknya kayak gimana, pokoknya mobilnya bisa kenceng aja kalau buat rally dunia. Tuh. Yang penting udah tercapai gue ngebahas ini Toyota Yaris GR Yaris. GR Yaris. GR Yaris dan ini 2021 keluarannya cuman 125 unit di Indonesia udah habis, barunya 800 jutaan, sekarang 1,2 M kalau ada itu second Itu ya. juga kalau ada yang jual. Ya 1,2 kalau second itu tenaganya tadi dengan beragam dan salah satu yang pemiliknya adalah
beliau. Nah, ini kaca pakai solar guard ya. Solar guard ya. Soalnya gue pengen tidak gelap kaca filmnya. Ini Sama berapa? kayak Starlet tuh kan. Ya, ini 40, 60. Ini yang paling, ini cuma 20% nih yang paling apa yang Ya, paling tipis. paling Ini. tipis. Tapi gue pakai yang premium supaya tetap nggak panas gitu di dalam. Nah, kalau belakang emang aslinya dari Toyotanya udah gelap belakang. Kayak di belakang 80 ya, Om. Enggak, ini udah gelap aslinya. Bawaannya, ya, bawaannya ya, memang ya. belakangnya udah gelap, cuman depan yang terang. Nah, kalau terakhir kayak gini, masalah spare part. Umpama ke depannya yang pemilik mobil gini, gampang nggak Mas nyarinya? Oke, satu, ini mobil dimasukin nama TAM. Toyota Astra Motor. Jadi ya. pasti mereka menjamin spare partnya. Ya, ada ya. Masalah ada atau enggak, mungkin kalau yang fast moving ada. Ya, Tapi kalau yang slow moving, sesial-sialnya ya mereka akan pesenin dari Jepang. ya, inden deh ya. Ya mungkin ada beberapa parts yang agak lama gitu Ya. ya, tapi karena ada jaminan dari TAM ya kita tinggal bawa ke TAM aja. Yo. Paling tinggal nunggu sebentar aja gitu. Ya nggak Aman, sebentar ya. sih, mungkin bisa maksimal 2 bulan kali ya kalau buat beberapa parts. Tapi kalau yang fast moving sih yakin Cepat. sih pasti ada. Keren kan? Hari ini konten di Rico CPR Channel ngebahas mobil yang kayaknya cuma sia-sia aja. Sia-sia. Karena kan ngiler-ngilerin orang. Terus kalau mau kemana gue nyari gitu loh. Kalau Iya. mobil retro apa rare apa ya masih ada kali, sabar. Kalau ini gimana kecuali ada yang jual? Iya mesti. Kayak Cuman gitu. ngiler-ngilerin doang. Terus tapi kalau yang minat terus gimana? Mimpi doang gitu. Bisa ada kok beberapa yang jual. Cuman emang harus sabar aja denger harganya ya. Secondnya 1,2 miliar. Lu saya 1,2 baru 800 juta, coba. Gue beli Mercedes seri terbaru yang apa Iya, gitu ya. Iya. BMW yang baru oke loh, Jerman. Iya. Umpama Cuman kalau kayak Mercy, kayak BMW baru, asal lo punya duit, bisa. lo bisa dapat. Betul. Kalau ini belum tentu lo punya duit bisa Nah, dapat. Lu punya duit banyak juga kalau nggak ada apa gimana? Sama ini kayak mobil-mobil yang harganya 1 miliar gitu Iya. ya. Ya mereka memang dibuat untuk dijual, dibeli Iya. orang. Tapi kan ceritanya nggak kayak ini. Kalau ini kan ceritanya memang mobil ini tadinya nggak Bukan. harus ada ini mobil. Peruntukannya nggak ada nih. Iya, gara-gara mereka turun WRC mobil ini diciptain. Jadi ini mobil yang diciptakan dengan reverse engineering kita bilangnya. Wah, keren deh. Pakai bahasa. Kalau mobil udah ada bahasa Inggrisnya, mahal. Gini, reverse engineering apa? Reverse itu kan kebalik kan. Iya, kebalikannya. Biasanya mobil dibikin dulu, kalau mau bikin buat balap dimodifikasi. Iya, cetak. Kalau ini mobil balapnya balap dibikin dulu, habis itu dibikin versi biasanya. tuh, ilmu ya, pendidikan. Terima kasih banyak Mas Vita. Sama-sama. Ini gue bisa dapat. Gue minta izin ini ya, review Starlet lo yang keren banget ini ya. Habis ini gue di Starlet, kita lihat nanti keseluruhan gambarnya GR Yaris. Yes. Gitu saya. Terima kasih Mas. Bye-bye. Sukses. Thank you. Dah.